Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi bersama Bagi Kode. Di video kali ini kita bakalan mengupas gaji tentang programmer ya, dimana kita bakalan ngebahas buat kalian yang pertama kali kerja di dunia developer. Jadi kita bakalan lihat 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gaji kalian bakalan seperti apa gitu ya. Oke, di sini kita buka Excel-nya aja. Pertama, kalau mau ngelihat gaji itu kita lihat dulu tahunnya dulu ya. Tahun, terus UMR-nya. Berarti di sini gaji ya. Terus kenaikan. Jadi biasanya kalau kantor bagus itu selalu ada kenaikan per tahun ya. Karena kalau nggak ada kenaikan berarti gaji kalian turun. Karena selalu ada inflasi di sisi keuangan. Jadi kalau gajinya 10 juta, tahun depan 10 juta itu bisa jadi nggak bisa atau nggak mampu membeli suatu barang yang di tahun sebelumnya harganya tetap 10 juta kayak gitu ya. Berarti di sini setelah kenaikan ada persen kenaikan ya. Nah, biasanya di sini kita ambil tahun sekarang aja ya, 2020. Nah, jika kalian pertama kali bekerja, biasanya gaji programmer itu di atas sedikit dari UMR ya. Misalnya UMR-nya 4,5. Jadi gajinya mungkin sekitaran 5 juta. Tapi biar aman kita tulis aja 4.500.000 ya. Oke, di sini kita ubah formatnya dulu. Oke, biar kelihatan ya. Sip. Nah, ketika kalian gaji kalian hanya 4.500.000 gitu ya. Setelah tahun kedua, biasanya itu ada penilaian karyawan. Nah, penilaian karyawan ini biasanya kenaikannya itu nggak terlalu tinggi, 5-30%. 30% itu kalau udah bagus banget deh. Nah, di sini kita bakalan ambil 10% aja. Jadi berapa kenaikannya? Ini dikali 10% sama dengan segini ya, 4.500.000. Nah, di tahun berikutnya 2021 ya. Artinya gaji kalian adalah ini ditambah sama ini. Lantas kalian mau lihat berapa lama? Misalnya 10 tahun ya. Berarti kalau 10 tahun sampai 2030 ya. Nah, kayak gini. Ini tinggal di scroll aja. Ini juga di scroll. Ini juga kalian scroll. Nah, gajinya kalau udah 10 tahun itu cukup lumayan ya berubahnya dari 4.500.000 jadinya 11 juta. Itu udah 2 kali lipat atau lebih ya dari gaji kalian. Nah, ini kalau kalian tetap di satu kantor ya. Terus biasanya satu kantor itu kalau kalian udah lama bekerja itu ada kenaikan yang lebih signifikan. Anggap aja 3 tahun sekali ya. Jadi di tahun keempat gaji kalian bakalan berubah. Nah, di sini kenaikannya misalnya 30% ya. Jadi setiap 2 tahun itu ada kenaikan 30%. Nah, ini udah lumayan berbeda sekarang ya. Sekarang gajinya jadi 19.265.000 sekian. Nah, ini kalau kalian tetap di satu kantor. Gimana kalau jadinya kalian kutu loncat gitu ya? Nah, kalau kutu loncat itu beda lagi. Kutu loncat itu biasanya persenannya itu bisa sampai 20-30%. Bakal nggak menutup kemungkinan
kalian naik gaji 2 kali lipat. Ini tergantung sama ketika kalian nego ya di kantor yang baru. Nah, di sini anggap aja kalian kutu loncat setiap tahun gitu ya. Kalau setiap tahun berarti 30 semua ya. Ini sebenarnya sih cara mudahnya di sini ya. Ini kita ganti 30 semua. Nah, maka gaji kalian 10 tahun ke depan bisa segini. Ini tergantung kalian ya. Mau memilih tetap stay di kantor situ atau kutu loncat, ya itu terserah kalian. Artinya gaji ini itu relevan ya. Bisa jadi kalian udah seperti ini, bisa jadi juga belum. Kalau saya sendiri secara pribadi yang kerjanya bisa dikatain cukup baru ya, dari 2014 sampai dengan 2020 itu kan 5 tahun ya. Gaji saya nggak segini, tapi jadi tergantung, balik lagi, kalian tetap stay di sana atau kalian udah pindah. Karena untuk bekerja sendiri itu pasti bakalan banyak banyak indikatornya ya. Misalnya dari kayak kenyamanan kalian kerja di sana, teman-temannya, lokasi kantornya. Hal-hal yang seperti ini bisa membuat kita betah di sebuah kantor atau sebuah perusahaan. Nah, ini kalian bisa terapin kalau kalian mau jadi kutu loncat per tahun ya. Jadi silakan di tahun pertama gaji kalian ambil aja segini, terus di kantor kedua kalian tinggal cari pekerjaan yang gajinya segini. Kalian bisa langsung request ketika masuk kerja. Hanya saja ini nggak menjadi pedoman ya. Kalian bisa aja langsung minta gaji segini. Kalau misalnya di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat bisa aja. Dan kalian harus yakin ya bahwa skill kalian itu memang udah layak untuk dinilai segini. Kalau skill kalian sendiri kalian nggak yakin buat digaji segini, ya jangan minta segini ya, karena nanti bakalan repot di kalian juga. Oke, itu dia sedikit share tentang bagaimana cara melakukan nego gaji biar gajinya naik terus per tahun. Setidaknya ya aman lah dari inflasi ya. Jadi kalau normalnya tadi kalian bisa ambil 10. Nah, buat kalian yang kerja di kantor yang nggak ada kenaikannya, saya saranin sih buat segera pindah ya. Karena kalau kita punya skill itu kantor ada banyak pilihan. Nggak kantor itu aja, terutama kalian yang di Jakarta. Ini studi kasusnya Jakarta ya, bukan di daerah. Karena di daerah itu kan pasti kantor-kantor atau perusahaan pasti sedikit. Nah, kalau di Jakarta ada banyak ya perusahaan, bukan kita yang pusing gitu. Maksudnya tuh nggak pusing gitu bagi kita buat nyari pekerjaan yang baru. Oke guys, itu aja sedikit share hari ini. Semoga bermanfaat. See you guys, sampai jumpa di video berikutnya.